Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya di sini, Esther Lair dari Singomoyo Linggo Kupang. Untuk tutorial ini saya akan lanjutkan tutorial saya yang kemarin, video sebelumnya. Tapi kali ini saya tidak akan memberikan tutorial lanjutan untuk materi websitenya. Tapi untuk video kali ini saya akan memberikan penjelasan atau maksudnya penjelasan untuk website yang sudah saya buat. Jadi saya akan menjelaskan fitur-fitur ya apa saja yang sudah saya buat di website saya kemarin. Pertama-tama sebelum itu kita buka dulu website saya. Teman-teman jangan lupa untuk kasih aktif examnya. Di sini saya sudah aktifkan examnya. Jadi kita langsung buka saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari website saya. Jadi ini adalah tampilan websitenya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di tampilan awal ini, di bagian paling atasnya yang memuat siput, Eka Putra, beranda dan juga login admin ini itu disebut namanya itu navbar. Nah, di bagian atas ini pada bagian belakangnya teman-teman bisa lihat saya menambahkan background yang teman-teman bisa cari di Google banyak. Nah, untuk codingan sendiri yang saya pakai website saya ini itu saya ambil di W3 School. Di sini w3school.com. Saya mengambilnya di Learn Bootstrap. Kemudian saya menggunakan Bootstrap 4. Jadi website saya ini saya menggunakan Bootstrap 4. Jadi ketika saya membuat website ini saya menggunakan codingan yang berada di sini. Jadi kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa langsung buka W3 School, kemudian bisa mengakses script-scriptnya. Kita lanjut ya teman-teman. Nah, seperti saya bilang tadi, ini tuh navbar. Kemudian selanjut yang setelah itu kita turun ke bawah. Nah, di bawah sini itu saya menggunakan judul. Di sini galeri judulnya. Itu saya masukkan ke dalam script. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini ada 6 gambar. Nah, dimana 6 gambar ini saya bagi lagi. Jadi 6 gambar ini saya tidak langsung taruh ke dalam script, tetapi saya bagi per kolom lagi, yang dimana per kolom ini itu dia sama besar. Jadi antara gambar yang ini dan juga yang ini, itu ketiga kolomnya itu sama besar antara satu dengan yang lain ya, supaya ketika gambarnya ada di sini itu bisa terpasang secara rapi seperti ini ya. Dan juga untuk pengambilan gambarnya saya tidak ambil gambar sembarangan. Pertama itu saya ambil gambar yang kualitasnya sangat bagus atau HD atau bisa juga 4K. Kemudian ukuran. Untuk ukuran di sini saya ukurannya itu saya membuatnya sama ya. Dia segi 4 mulai dari panjang lebar, saya buat semua gambarnya itu dia ukurannya sama, supaya ketika penempatannya itu dia bisa, teman-teman bisa lihat dia rapi, sejajar. Jadi tidak panjang pendek ya. Kalau misalnya ada gambar yang panjang pendek, nantinya dia kelihatannya kurang rapi gitu. Nah, kemudian untuk di setiap gambar-gambar ini saya gunakan fitur zoom. Jadi ketika klik itu dia akan menuju ke gambar yang lebih besar, jadi memperbesar gambarnya. Tapi teman-teman bisa lihat di sini itu gambarnya tetap bersih, tetap jernih karena saya menggunakan gambar yang bagus ya.
Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau buat website, kalau bisa teman-teman menggunakan gambar yang bagus supaya pengguna yang akan menggunakan website teman-teman itu matanya itu bisa enak ya, orang memandang enak lah ya website teman-teman. Oke, seperti teman-teman bisa lihat di belakang juga, ini juga saya menggunakan backgroundnya awan. Jadi teman-teman bisa juga cari di internet. Kemudian kita lanjut. Nah, ke bawah sini juga itu juga sama untuk isinya itu juga saya bagi terlebih dahulu. Jadi besar antara yang ini dengan yang di atas ini juga beda. Jadi besarnya itu yang ini tuh dia saya bagi sama rata supaya ketika saya masukkan konten itu dia tidak menjadi kocar-kacir ya. Sama juga di bawah sini, ini tuh saya bagi lagi, di sini itu berapa, kemudian yang di sini itu berapa, di sini berapa, kemudian baru saya taruh seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini itu apa kok dia bisa berwarna kuning seperti ini begitu. Kenapa dia bisa, kalau tekan begini dia jadinya warnanya kuning, orange. Nah, kalau lepas dia jadinya kuning. Itu di sini saya menggunakan saya menggunakan di sini itu untuk ininya itu saya menggunakan button. Di sini buttonnya itu saya kasih warna kuning. Itu scriptnya itu btn underscore btn warning. Jadi makanya itu warnanya dia menjadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian sama juga untuk di bawah sini juga saya bagi lagi. Di atas ini seperti apa, kemudian di bawah sini seperti besarnya seperti apa. Kemudian ini juga saya menggunakan button seperti itu ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ke berikutnya. Kita langsung lanjut ke login admin. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ketika saya mengklik login admin, maka dia akan muncul model baru lagi. Itu kok bisa begitu? Jadi saya akan tunjukkan dulu ini. Nah, kita coba login admin. Nah, login admin yang ini itu dia berada di navbar. Oke. Selanjutnya teman-teman. Nah, saya akan jadi login admin yang ini itu dia berada bersama-sama dengan itu berada di navbar gitu. Dia ada di navbar di bagian atas. Jadi ketika kita klik login admin itu dia akan membawa kita menuju modal yang baru. Jadi modal yang baru itu dia berada, nah ini modal login admin. Jadi modal login admin itu dia akan login admin itu ketika kita klik maka dia akan membawa kita ke modal login admin, yang di dalam modal login admin itu sudah terdapat username dan juga password, dimana username itu dia berisi email dan juga password. Jadi di sini itu saya menggunakan username-nya itu email dan password username-nya itu email. Jadi ini formnya ya. Jadi formnya ini atau formnya yang berbentuk seperti ini teman-teman bisa ambil di W3 School, di form, di BSM4 form. Kemudian teman-teman bisa pilih di sini. Di sini ada banyak, dan yang saya gunakan itu yang ini. Yang saya gunakan itu yang ini. Saya gunakan itu ini ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini kok dia berwarna merah, kemudian dia ada tanda seru. Itu kenapa sih kok dia bisa seperti itu?
Itu karena di sini saya menggunakan script required. Nah, required di sini itu fungsinya itu untuk artinya itu kita harus memasukkannya. Jadi wajib untuk memasukkannya, tidak boleh kosong. Itu dari fungsi ini required. Jadi ketika kita masukkan walaupun hanya satu huruf, maka dia akan bercentang dua begitu. Jadi dia harus benar-benar ada, tidak boleh kosong begitu. Tapi karena di sini harus masukkan email, maka dari itu email yang harus dimasukkan itu harus sesuai dengan database yang ada di teman-teman punya begitu. Jadi database-nya itu email dan juga passwordnya itu harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada di database yang di tabel admin. Itu harus benar-benar sesuai supaya dia bisa login masuk begitu. Nah, seperti teman-teman lihat di sini juga formnya ini, form login ini dia terlihat rapi dan dia teman-teman bisa lihat kotaknya ini dia terlihat tidak bukan seperti kotak yang biasa yang di ujungnya ini ada segitiga, tapi dia lebih terlihat tumpul. Itu saya menggunakan codingan class from control supaya formnya ini dia tidak bisa dia lebih rapi begitu. Jadi from control itu gunanya itu supaya dia bisa membuat tabel teman-teman atau misalnya form teman-teman itu dia menjadi lebih rapi. Oke. Nah, di dalam field ini teman-teman bisa lihat di sini ada tulisan masukkan email, kemudian di sini ada masukkan password. Kenapa dia bisa begitu? Itu karena saya menggunakan coding placeholder dengan tanda kutip di dalam masukkan email atau masukkan password. Tujuannya itu apa? Supaya tujuannya placeholder itu kayak memberi identifikasi, maksudnya kayak memberi nama terhadap field tersebut begitu, supaya jangan terlihat kosong begitu. Karena di sini username-nya itu saya menggunakan email, mungkin saja saya bisa menggunakan username-nya itu nick misalnya, atau misalnya nama misalnya. Tapi di sini karena saya menggunakan email, makanya itu saya tulisan di sini masukkan email, kemudian masukkan password seperti itu ya. Kemudian di sini karena ada perintah required, maka di sini ketika kita arahkan cursor ke sini, maka dia akan bilang please fill out this field. Itu maksudnya adalah tolong isi kolom ini, tolong isi kolom ini. Berarti seperti yang tadi saya bilang, fungsi required itu tidak bisa membiarkan field ini dia kosong begitu. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, jadi sekarang saya akan login. Nah, bagaimana kalau misalnya saya login tapi email dan passwordnya itu dia tidak ada di database? Itu jadinya seperti apa? Coba ya kita login. Kita pakai ini, kita login. Oke, maka dia akan gagal dan dia akan muncul pesan di sini login gagal. Itu artinya email dan juga passwordnya itu tidak ada di database. Makanya seperti saya bilang, email dan passwordnya itu teman-teman harus betul-betul ada di database. Nah, email yang ada di database saya itu ini, kemudian saya masukkan passwordnya, maka kita akan login. Nah, kalau login berhasil, maka dia akan munculkan lagi beberapa data-data yang tidak ada ketika teman-teman tidak login. Jadi di sini syaratnya itu ketika kita login, maka data-data ini akan muncul. Tapi ketika kita tidak login atau kita logout, maka data-data itu akan hilang. Nah, itu saya menggunakan fungsi show region yang ada di Dreamweaver, show region, yang dimana ketika kita login, maka data-datanya itu akan muncul dan tombol loginnya akan hilang, tetapi yang muncul adalah tombol logout seperti yang di sini, dan beserta data-datanya. Tapi kita logout, maka semua data-datanya dan juga logoutnya itu akan terhapus dan hanya tersisa beranda dan juga login admin.
seperti begitu ya teman-teman. Nah, di sini di login admin itu ada data master, data transaksi, dan juga cetak laporan. Seperti teman-teman lihat di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kok ada tanda segitiga seperti ini. Ini apa? Ini namanya drop down atau drop down menu. Teman-teman bisa ambil di script yang ada di W3 School juga. Untuk drop down menu ini itu fungsinya menu yang memuat menu-menu yang lain. Jadi seperti di data master itu ada menu-menu data yang lain-lain seperti admin, guru, siswa, dan lain-lain. Data transaksi juga ada pelajaran, kegiatan, pembayaran, dan cetak laporan, data pelajaran, data siswa, dan lain-lain. Seperti begitu ya teman-teman. Jadi fungsi dari drop down itu seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai dari data admin. Nah, ini adalah data admin yang ada di drop down master. Di data master. Itu ya, kita klik data admin, maka dia akan membawa kita ke ini apa yang baru, modal yang baru lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, sabar ya, saya pindahkan ini ke bagian atas. Saya pindahkan ke sini. Nah, ketika saya buka modal data admin, seperti teman-teman lihat di sini, ini dia berubah menjadi modal, dia menuju ke modal baru lagi. Modal baru yang berisi data-data dari admin begitu. Jadi ini teman-teman bisa lihat di sini, sama di atas. Mana sih? Di atas ya. Nah, ini tuh data admin yang berada di drop down master yang seperti tadi saya jelaskan ke teman-teman semua ya. Nah, ketika kita klik data admin ini, maka dia akan bawa kita ke modal data admin. Nah, ini dia modal data adminnya. Jadi di modal data admin itu sudah ada terisi data-data admin yang dimana di dalam itu ada terdapat ID admin, nama admin, telepon, email, paspor, dan juga status. Jadi ini tabelnya ini itu saya bukan ambil sembarang, tapi tabelnya ini ada di database saya. Jadi data admin itu dia langsung ada, maksudnya dia ketika saya klik data admin itu apa yang ada di database saya, dia juga akan ada di dalam sini begitu teman-teman. Jadi bukan saya masukkan sembarang saja ya teman-teman. Kemudian seperti teman-teman di sini, kalau misalnya data guru, maka yang muncul itu juga data guru yang ada di database saya begitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman membuat modal baru untuk data-data yang ada di sini, misalnya di sini ada 10 data. Jadi saya punya 10 data. Berarti otomatis teman-teman harus membuat sebanyak 10 modal. Karena setiap data itu berbeda, jadi dia harus membutuhkan modal yang berbeda supaya dia bisa memuat data-data yang ada itu berbeda-beda begitu. Jadi data admin dengan data siswa itu berbeda teman-teman. Jadi makanya itu kalau misalnya teman-teman punya data ada 20, maka teman-teman harus membuat modal sebanyak 20 begitu. Oke? Jadi sekarang kita lanjut. Nah, ini seperti contohnya ini di data admin. Teman-teman bisa lihat di sini tabel dari data admin ini, kenapa dia bisa rapi seperti ini, dia bisa tersusun rapi seperti ini. Itu saya menggunakan di sini itu saya menggunakan kenapa tabelnya itu bisa terlihat rapi, karena saya di sini menggunakan tabel
tabel strap hover. Makanya dari itu tabel yang sudah ada yang sudah saya masukkan ke di dalam yang database, kemudian saya masukkan di sini melalui tabel ya. Itu dia supaya dia terlihat lebih rapi, atau dia tidak kayak bukan seperti tabel biasa yang ada garis-garisnya seperti itu. Saya menggunakan itu script tabel hover supaya dia terlihat lebih rapi, teman-teman ya. Dia terlihat pokoknya terlihat lebih rapi lah. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tombol cari atau tempat pencarian ya, tempat cari di atas sini. Nah, untuk field ini atau kolom cari ini, itu juga saya menggunakan form control supaya dia terlihat rapi atau enak dipandang ya teman-teman. Jadi kenapa saya menggunakan form control? Supaya lekukan-lekukan ini seperti yang tadi saya bilang, lekukan-lekukan ini tidak tajam seperti persegi panjang seperti umumnya, tapi dia terlihat ada terlihat rapi di ujung-ujungnya ya. Kemudian di sini fungsi dari tombol cari ini apa? Fungsi dari tombol cari ini itu untuk mencari misalnya nama-nama yang ada di database ini, data admin ini. Kalau misalnya dia tidak ada di teman-teman mencari sesuatu yang tidak ada di data admin, maka dia akan muncul tidak? Tentu saja tidak akan muncul. Jadi kalau misalnya kita cari sesuatu yang tidak ada di database, maka dia akan seperti ini, dia tidak akan muncul. Tapi kalau misalnya kita cari misalnya Jojo, maka dia akan muncul nama Jojo dengan nomor ini, email ini, dengan password ini. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, teman-teman bingung pasti di sini kok ini ada ini apa ini yang berbentuk seperti mesin, ini juga apa ini yang berbentuk seperti mesin. Ini itu namanya icon. Sama juga yang di bawah sini yang tanda plus ini itu namanya icon. Scriptnya itu teman-teman bisa ambil di W3 School. Dia tidak ada di Learn Bootstrap, tapi dia ada di Learn Icon. Kemudian teman-teman bisa cari icon interface, teman-teman bisa ambil di situ. Kemudian di sini tinggal teman-teman paste saja di sini ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada icon mesin, tapi dia ada tanda arah panah ke bawah. Jadi tanda arah panah ini dia sama dengan ini, dia tidak ada bedanya, dia sama. Ini juga drop down, di luar juga drop down, tapi bedanya di sini saya tidak menggunakan judul, tapi saya menggunakan icon gitu. Nah, di dalam drop down ini ada apa sih? Di dalam drop down ini itu ada lagi beberapa menu, yaitu ubah dan juga menu hapus. Nah, di menu ubah dan hapus ini saya juga tambahkan icon. Jadi teman-teman lihat di sini, iconnya itu saya sesuaikan dengan apa yang judul yang ada begitu. Kayak misalnya di sini ubah, maka saya akan menggunakan icon tanda pensil yang artinya mengubah begitu ya. Kemudian hapus, ya hapus berarti kita pakai icon tempat sampah. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan icon di suatu judul atau di suatu tampilan website teman-teman, itu kalau bisa teman-teman pakai yang sesuai atau icon yang benar-benar cocok dengan judul yang teman-teman mau pakai begitu. Oke? Nah, sama juga yang seperti di sini, yang di plus, tanda plus ini, kemudian ada tulisan data baru ini, juga saya menggunakan icon tanda plus yang artinya tambah, ya kan, berarti tambah data baru. Jadi supaya dia sesuai gitu teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal, ini juga saya menggunakan button. Di sini saya menggunakan button. Ini saya menggunakan button danger, jadi dia berwarna merah. Kemudian ini button info, makanya dia warnanya biru. Oke, jadi ini ada klik data baru. Nah,
ketika kalau misalnya kita klik tambah data baru, maka dia akan menuju kemana? Yaitu coba klik ya teman-teman. Nah, ketika kita klik, maka dia akan muncul lagi modal baru. Oh, so many modal, right? Oke, kenapa dia muncul lagi modal baru? Itu karena supaya tidak mungkin kan kalau misalnya teman-teman tambah data baru tapi dia muncul modal yang lain, kan tidak mungkin. Jadi dia itu harus muncul modal baru lagi. Tetapi modal yang ini itu awalnya itu kosong. Jadi modalnya itu teman-teman bisa ambil juga di di W3 School, di Windows Bootstrap, di modal BM4 modal. Di situ teman-teman bisa pilih. Nah, untuk modalnya ini rata-rata semua saya menggunakan modal scrolling supaya dia bisa scroll seperti ini ya. Itu tujuannya. Nah, kita lanjut lagi. Ini kenapa dia muncul lagi modal baru? Itu karena ini modal ini berfungsi untuk menambahkan data baru. Kalau misalnya kita mau tambah data baru di data guru, ya berarti dia akan muncul lagi modal untuk tambah data baru untuk guru. Dia tidak bisa sama seperti modal yang tambah yang di data admin. Seperti kita teman-teman bisa lihat di sini, di insert data guru itu hanya ada nama, telepon, alamat, email, dan paspor. Sedangkan di tambah data admin itu dia nama, telepon, email, dan paspor. Dia tidak ada alamat, jadi beda. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan data baru, itu tuh di modalnya itu harus berbeda, tidak bisa sama. Jadi modal antara data admin, guru, siswa, dan yang lain-lain itu harus beda. Jadi modalnya itu harus baru. Jadi karena teman-teman mau menambahkan data baru sebanyak 10, karena data saya ada 10, maka saya akan membuat 10 modal baru lagi untuk data baru. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tambah data baru itu hanya memuat nama, telepon, dan juga email dan paspor. Kenapa? Kenapa ID adminnya dan statusnya itu tidak ada? Karena di sini saya jelaskan ID admin terlebih dahulu. ID admin di sini itu di database atau di localhost saya, ID admin ini dia merupakan kunci utama atau primary key. Yang dimana kunci utama ini, primary key ini, dia dia bersifatnya itu auto increment, dan dia itu berupa angka, dia integer ya. Dan dia itu bersifatnya itu auto increment. Auto increment itu apa? Auto increment itu adalah dia itu otomatis, secara otomatis dia akan terisi begitu. Jadi dia akan otomatis, kayak misalnya di sini terakhir kali saya masukkan itu ke berapa? 34. Maka setelah saya masukkan data baru lagi, dia akan muncul lagi 35, 36, dan seterusnya. Dia tidak perlu kita tambahkan, tapi dia akan menambahkan dirinya sendiri gitu, karena dia auto increment begitu. Jadi dia menghitung dirinya secara sendiri gitu. Nah, kenapa statusnya di sini tidak ada? Karena statusnya itu saya hidden atau saya sembunyikan. Jadi statusnya juga itu dia otomatis. Seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga. Kita lanjut ya. Nah, di atas sini, di insert data admin, di data admin, kemudian tadi di tombol di modal login, itu di bagian atasnya itu ada background yang saya masukkan, yang sama juga semuanya, rata-rata background itu pelangi. Itu saya taruh atau saya tempel di bagian header atau di kepala dari modal admin. Saya menggunakan background image ya, background image, kemudian saya masukkan gambar yang ingin saya taruh begitu. Nah, kita lanjut. Di sini teman-teman bisa lihat form dari insert data admin atau tambah data admin ini dia berbeda. Dia ini lebih terlihat rapi. Itu karena saya di sini menggunakan form apa ya? Di sini saya menggunakan input groups ya. Di sini saya menggunakan input groups,
formnya itu saya menggunakan input groups. Terus kemudian saya menggunakan yang ini, default yang ini, makanya dia jadi seperti ini. Jadi dia ada tulisan nama, kemudian telepon, email, password, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Seperti yang sebelumnya, saya juga menggunakan form control supaya dia terlihat rapi dan tersusun rapi. Nah, seperti yang di login admin, di sini juga dia bilang please fill out this field. Itu sama, saya menggunakan script required supaya harus diisi dan benar-benar harus diisi, tidak boleh tidak diisi. Nah, untuk nama di sini saya menggunakan pattern, dimana patternnya itu dia berisi kalau nama itu hanya bisa diisi A besar sampai Z besar, A kecil sampai Z kecil, hanya itu saja, hanya itu yang bisa diisi. Jadi kalau misalnya dia isi huruf, dia isi angka, maka dia akan bilang please match the request for format. Jadi dia akan bilang tolong masukkan sesuai dengan format. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan format, dia tidak akan mau. Kalau misalnya hanya satu huruf juga dia akan tetap terisi begitu teman-teman. Jadi tidak ada batasan hurufnya. Oke, kita coba masukkan ya. Kita coba masukkan IC. Nah, setelah itu untuk telepon. Nah, telepon di sini itu saya menggunakan pattern juga, yang dimana patternnya itu dia berisi telepon itu hanya bisa berisi 0, angka 0 sampai 9. Kemudian panjangnya itu minimal 12 dan maksimalnya 13, karena mungkin saja ada nomor yang dia 13 kan. Jadi kalau misalnya kita isi hanya sampai 10, maka dia tidak akan mau. Jadi harus benar-benar diisi sampai 12. Nah, kemudian email di sini saya menggunakan tipenya itu email, supaya ketika memasukkannya itu dia harus benar-benar harus sesuai dengan format email yang ada. Kalau misalnya hanya kasih masuk huruf saja, dia akan bilang tolong masukkan tanda @-nya di email address, karena tanda @-nya itu yang menandakan bahwa itu adalah email, seperti itu ya. Jadi coba kita masukkan ic@gmail.com. Oke. Nah, dan untuk passwordnya juga saya menggunakan pattern. Nah, patternnya di sini dia hanya berupa angka 0 sampai 9 tentu saja. Dan untuk panjangnya itu saya menggunakan 6, minimalnya 6 dan maksimalnya juga 6. Jadi kalau dia masukkannya cuma 4, maka dia tidak akan bisa menambahkan data baru. Jadi dia harus 6, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya 7 juga dia pasti tidak akan jadi ya. Oke, kita coba masukkan, kita simpan. Nah, kalau misalnya sudah simpan, maka dia akan kasih pesan data telah diisi, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya teman-teman, coba lihat data admin. Nah, maka dia akan muncul di sini IC dengan telepon sekian, email sekian, passwordnya sekian, dan statusnya tidak aktif. Nah, maka di sini ID admin akan terisi 49. Kenapa dia bisa terisi 49? Karena di sini saya sudah memasukkan data sampai 49. Makanya di sini dia yang terakhirnya itu munculnya itu 49. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Jadi kalau misalnya kita sudah buat data admin, otomatis semuanya itu pasti sudah jadi ya teman-teman. Jadi saya menjelaskan secara garis besarnya saja. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu ada yang tadi saya jelaskan, tombol ubah dan juga tombol hapus. Nah, sekarang coba kita ubah ya. Kita tekan tombol ubah, maka dia akan membawa lagi kita ke modal yang baru, yaitu modal ubah data admin. Jadi modal ubah data admin itu dia hanya akan mengubah tidak semua
data, tapi hanya data yang ingin kita ubah akan hanya itu saja yang akan dia ubah. Jadi kalau misalnya coba kita rubah ini data yang ini ya, data IC, berarti coba kita tambah layar, kita ubah data. Nah, maka coba kita lihat, nah maka dia akan terubah nama admin menjadi IC layar, seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi dari tombol ubah data itu dia hanya mengubah tombol atau data-data yang ada, seperti itu. Jadi kalau misalnya mengubah data guru, maka dia hanya akan mengubah data guru yang ingin kita ubah. Kalau misalnya kita coba dengan tombol hapus. Bagaimana dengan tombol hapus? Tombol hapus ini juga membuat script, yang dimana script itu hanya menghapus data yang ingin kita hapus. Dia tidak akan menghapus data secara keseluruhan, tapi dia hanya menghapus data yang ingin kita hapus. Seperti itu ya teman-teman. Anda bisa mengerti? Oke, coba kita hapus ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, apakah dia sudah terhapus atau tidak. Nah, maka di sini dia akan terhapus. Seperti teman-teman bisa lihat, di sini ID admin 49 dia sudah tidak ada, ya. Dia sudah terhapus. Seperti itu ya teman-teman. Jadi tombol hapus itu hanya berlaku untuk ID mana yang ingin kita hapus. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Sejauh ini teman-teman sudah mulai mengerti ya. Jadi itu juga berlaku untuk semua data yang ada di sini, data transaksi, data master, data jadwal pelajaran, kegiatan, seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke cetak laporan. Nah, di sini saya akan jelaskan cetak laporan. Nah, seperti ini. Seperti teman-teman lihat di sini, ketika kita klik laporan data admin, maka dia akan muncul lagi model untuk laporan data admin. Yang dimana laporan data admin itu memuat dua, yaitu laporan data admin secara keseluruhan dan laporan data admin menurut nama admin. Nah, jadi ketika kita klik laporan data admin secara keseluruhan ini, itu dia akan langsung menuju ke PDF, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, ini saya menggunakan button juga, button seperti yang tadi, yang di depan ini. Nah, kalau misalnya kenapa dia bisa langsung menuju ke PDF? Itu karena teman-teman harus ada folder MPDF. Bentar ya, saya tunjukkan. Ini dia. Nah, ini file folder MPDF. Kalau misalnya teman-teman ada folder MPDF ini, maka untuk laporan data admin dia akan langsung menuju ke untuk laporan data admin secara keseluruhan, ketika kita klik, maka dia akan langsung menuju ke PDF. Tapi kalau misalnya laporan data admin menurut nama admin, itu dia ketika kita klik dia akan masuk ke modal lagi, yang dimana modal itu berisi nama admin dan juga tombol cetak, yang dimana kita harus masukkan nama admin dulu, baru kita cetak. Nah, baru dia menuju ke PDF, seperti itu ya. Kita coba dulu laporan data admin secara keseluruhan ya. Nah, ketika kita tekan laporan data admin secara keseluruhan, oke, sabar teman-teman. Nah, maka dia akan langsung menuju ke PDF laporan data admin secara keseluruhan. Nah, maka dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini itu dia ada tulis TK Putra 1 laporan admin secara keseluruhan. Nah, ini adalah tabel yang dimana dia menunjukkan laporan admin secara keseluruhan. Jadi admin saya dia itu ada berapa di database? Ini ada 1, ada 2, 4, 6, 8, 10. Maka yang ada di sini ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Laporan yang ada di data admin ini dia sama dengan tabel yang ada di database. Jadi dia tidak berbeda ya teman-teman.
laporan secara keseluruhan yang ada di database seperti apa, yang di laporan data sini juga dia seperti itu. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, untuk laporan data admin menurut nama, berarti kita harus masukkan nama. Nah, nama yang dimasukkan itu tidak bisa sembarang nama. Dia harus betul-betul nama yang ada di database. Jadi kalau misalnya kita coba masukkan, misalnya Big Mom, kita cetak, kita download, kita buka, maka yang akan muncul itu ya Big Mom. Jadi laporannya itu menurut nama dengan ID admin 1, namanya Big Mom, kita punya sekian, emailnya sekian, dan pasportnya sekian. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa sembarang-sembarang ya kalau memasukkannya, harus betul-betul sesuai yang ada di database. Oke. Menurut mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan untuk fitur-fitur website saya kali ini. Mungkin ada banyak kesalahan dari website ini, saya minta maaf, dan mungkin ada kata-kata saya yang salah juga, saya minta maaf ya. Mungkin itu saja teman-teman. Sekian dari saya, dan terima kasih, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.